Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan. Sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, renungan ayat harian yang tertulis 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan membuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Shalom. Saudaraku yang terkasih, perikop yang kita dengarkan hari ini adalah penekanan tentang kasih. Rasul Paulus berkata akan tiga hal yang tetap, iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar adalah kasih. Mengapa demikian? Karena kita ternyata ketika mendapati segala sesuatu yang Rasul Paulus sampaikan pada hal ini, ternyata kasih itu tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Lihatlah bagaimana kasih itu tetap eksis, dan itulah sebenarnya yang kita lihat dalam peristiwa perjanjian lama yang disampaikan oleh Allah kepada nabinya yang bernama Hosea. Bagaimana kesetiaan itu benar-benar melebihi dari apa yang kita kenal dari istilah komitmen. Meskipun bangsa Israel seperti yang digambarkan dalam kisah Hosea, mengapa ia mengambil perempuan sundal, ternyata begitu jugalah bagaimana kesetiaan Allah untuk menerima bangsa Israel tersebut. Dan kini sekarang kita mengerti satu hal, apa yang boleh kita pahami tentang Allah hanya berasal dari firman yang diwahyukan ini. Sehingga kita tidak boleh mempergunakan prasangka-prasangka yang lain di luar dari firman Tuhan. Orang yang selalu mempelajari pengetahuan kekosongan dan menyamakan itu dengan firman Tuhan, itu sebenarnya adalah pemikiran yang sesat. Karena pernah juga terjadi hal yang demikian. Pemikiran seorang filsafat, dia coba gabungkan dengan firman Tuhan. Dia ingin sejajarkan. Sehingga yang terjadi malahan menjadi sesuatu yang berkebalikan dan kaos. Itu mengapa ada orang yang sering sekali berkata bahwa teologi adalah antropologi. Banyak orang yang berkata bahwa firman Tuhan adalah ini. Padahal sebenarnya itu adalah pandangannya sendiri yang membenarkan gagasannya. Tetapi ketika kita melihat akan hal ini, sebenarnya ketika Yesus Kristus berkata, berbahagialah engkau, meskipun kamu tidak melihat tetapi engkau percaya, ternyata kita ketika telah menerima firman Tuhan, karena kita bukan saksi kunci seperti Petrus, Matius, ke-12 rasul lainnya, tetapi satu yang mengkhianati dia, kita bukan menjadi saksi kunci. Tetapi kita ketika melihat pengalaman hidup mereka, apa yang mereka sampaikan, kita telah mendapatkan gambaran 4 dimensi. Dari depan, kanan, kiri, dan belakang, kita melihat bagaimana Yesus itu. Tetapi kita masih melihat dalam pengetahuan yang samar-samar. Dan terus kita mempergumulkan itu. Tetapi ada satu hal yang kita harus pelihara. Sehingga pengertian itu tidak menjadi keliru sama yang dilakukan seperti Saulus ketika dia sebelum bertobat. Ia sangat kaya dalam konsep tentang keberagamaan. Tetapi ia sangat salah untuk mengenal Allah. Sehingga ucapan Rasul Paulus sebelum ia bertobat, siapakah engkau Tuhan? Coba bayangkan seorang yang memiliki pendidikan teologi yang luar biasa. Tetapi ketika ia bertemu dengan Allah, dia malah bertanya, siapakah engkau? Tuhan. Dan lihatlah saudaraku yang terkasih, firman yang boleh kita dengarkan hari ini adalah penuntun kita supaya menjadi pribadi yang memiliki iman yang sebenarnya. Sehingga ketika kita terus menjadi pribadi yang beriman, kita belajar banyak hal dari orang-orang Israel. Kita belajar banyak hal dalam perjanjian baru. Dan kita memurnikan hidup kita ini benar-benar sebagai pengikut Kristus yang sejati dalam iman, dalam Yesus,
iman yang sebenarnya. Dan ketika kita nanti telah mendapatkan kehidupan yang kekal itu, kita akan bertemu dengan Dia. Maka firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 10 ini, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Mengapa demikian? Karena kita telah melihat Dia. Ketika saudara mempergunakan video call, berarti saudara melihat Dia dalam bentuk lain. Saudara tidak dapat menyentuh yang saudara sedang lihat itu. Tetapi ketika saudara sudah bertemu dengan Dia, sungguh salah besar. Saudara masih menggunakan video call padahal saudara sedang bertatapan muka. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Terkadang ketika kita berkumpul, kita membutuhkan waktu untuk bersama. Tetapi lihatlah bagaimana pola interaksi yang terjadi saat ini. Kita sedang diguncang dengan kesibukan kita dalam dunia maya. Ada beberapa yang berkumpul tetapi tidak ada suara yang terdengar. Mengapa demikian? Mereka terlalu sibuk berbicara dengan mereka yang lain di dunia maya, tetapi mereka tidak berbicara dengan mereka yang di dunia nyata. Jika sekarang kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita harus benar-benar menginterpretasikan dengan benar dan mengimplementasikannya dengan sungguh-sungguh baik. Dan tidak menjadi orang yang kacau balau. Dan sungguh-sungguh saudara, kita harus memiliki kasih yang tidak berkesudahan itu. Itu mengapa segala sesuatunya kita pelajari. Sehingga kita mengaplikasikan kasih yang sungguh-sungguh benar. Yang dibutuhkan oleh semua insan yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan hari ini. Engkau menguatkan kami. Sehingga Engkau memampukan kami mengetahui perihal tentang keberadaan Tuhan dan memahami tentang arti hidup kami. Tempa kami ya Tuhan supaya memiliki kasih yang sempurna sehingga kami menunjukkan bagaimana jati diri Allah yang sebenarnya dalam hidup kami yang beriman kepadamu. Tolong kami Bapa, mampukan kami menjalani hidup kami dan pekerjaan kami masing-masing. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.